nama saya Farhan Resi Nasiruddin dari kelompok 5 dengan NIM 240603314 kelas PKOB. Perkenalkan, nama saya Ibatullah Nabi dari kelompok 5 dengan NIM 24060330055 dari kelas PKOB. Saya Fibriska Dewi Anista dari kelompok 5. Saya dari kelas PKOB dengan NIM 24060330099. Nama saya Muhammad Syahidul Salam dari kelompok 5 dengan nomor NIM 24060330100 dari kelas PKOB. Saya Rani Cahaya Trikusuma dengan NIM 24060330081 kelas PKOB dan saya dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai sistem nilai. Di sini saya akan membacakan pengertian Pancasila sebagai nilai. Pancasila sebagai sistem nilai merupakan kerangka dasar yang mencakup nilai-nilai dan norma yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 5 sila Pancasila mencerminkan nilai luhur seperti pentingnya kepercayaan kepada Tuhan, penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan di tengah keragaman, demokrasi melalui musyawarah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sistem nilai, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam pengambilan keputusan, serta menjadi landasan dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik, mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan beradab. Yang ketiga adalah penjelasan susunan-susunan setiap sila-sila yang ada. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu untuk mengajarkan umat beragama untuk hidup rukun dan toleran, mengutamakan pengakuan terhadap Tuhan sebagai sumber moralitas. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan setiap individu, menghargai martabat manusia. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia, mendorong rasa persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya demokrasi untuk mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong terciptanya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Selanjutnya saya lanjut ke poin keempat, yaitu ada makna Pancasila sebagai sistem nilai. Pancasila sebagai sistem nilai bermakna bahwa Pancasila menjadi pedoman moral, etika, dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah makna utama dari Pancasila sebagai sistem nilai. 1. Landasan etis dan moral. Pancasila memberikan pedoman moral yang mengarahkan perilaku individu, masyarakat, dan pemerintah sesuai nilai-nilai luhur. Nilai ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. 2. Panduan dalam pengambilan keputusan. Sebagai sistem nilai, Pancasila menjadi dasar dalam setiap keputusan baik di tingkat individu, masyarakat, maupun pemerintah. 3. Kerangka persatuan dan keberagaman. Pancasila menghormati keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Nilai persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. 4. Penjabaran tujuan nasional. Pancasila mencerminkan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nilai-nilai ini menjadi dasar pembangunan yang berkeadilan dan menyeluruh. 5. Tuntunan dalam kehidupan sosial dan politik. Pancasila mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Nilai-nilai menuntun terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan pemerintah yang demokratis berlandaskan musyawarah dan keadilan. Implementasi Pancasila sebagai sistem nilai. Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamalan kelima silanya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, menghormati kebebasan beragama dan keyakinan setiap individu. Negara melindungi hak beribadah, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan mencegah konflik agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga hak asasi manusia, menghormati martabat orang lain, dan menghindari diskriminasi. 3. Persatuan Indonesia, memperkokoh rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Negara melaksanakan pembangunan merata, mengatasi ketimpangan, dan menangkal ancaman perpecahan. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegakkan demokrasi melalui pemilu yang jujur dan adil. Wakil rakyat mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Di masyarakat, musyawarah menjadi prinsip dalam menyelesaikan konflik, menghormati pendapat, dan menghindari pemaksaan kehendak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara mengupayakan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, melindungi hak kerja, dan memperdayakan kelompok rentan. Masyarakat mendukung pemberdayaan berbagi dengan yang membutuhkan dan menciptakan lingkungan yang adil. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, diharapkan terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa. Poin kelima, implementasi Pancasila sebagai sistem nilai. Implementasi Pancasila sebagai sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika yang mengarahkan tindakan dan kebijakan masyarakat serta pemerintah. Berikut adalah uraian mengenai penerapan dari masing-masing sila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menekankan pentingnya menghormati keyakinan dan agama setiap individu. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, penerapan sila ini terlihat dalam sikap toleransi antar umat beragama. Setiap individu memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya tanpa rasa takut atau tekanan. Negara juga bertanggung jawab melindungi kebebasan beragama seperti menjalin keamanan rumah ibadah, memberikan kebebasan dalam menjalankan tradisi keagamaan, serta memfasilitasi dialog antar agama untuk mencegah konflik berbasis agama. Di tingkat masyarakat, sikap saling menghormati agama lain dan mendukung keberagaman sebagai dasar penting. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menuntut setiap orang untuk memperlakukan sesuai manusia dengan adil, menghargai hak asasi manusia, serta menjaga martabat dan kehormatan orang lain. Implementasi sila ini tercermin dalam perlakuan tanpa diskriminasi, dalam perlakuan terhadap orang lain berdasarkan agama, suku, ras, atau golongan. Negara harus menciptakan sistem hukum yang adil dan melindungi hak-hak warganya serta secara merata. Misalnya, penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih, pemberantasan korupsi, serta melindungi terhadap kelompok minoritas adalah terhadap bentuk implementasi dari sila ini. Selain itu, dalam bersikap sopan dan beradab, menjunjung tinggi moralitas serta mengedepankan dialog damai dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya, agama, etnis yang ada di Indonesia. Implementasi dari sila ini terlihat dalam upaya menjaga integrasi nasional, menumbuhkan semangat kebangsaan, serta memperkokoh cinta rasa tanah air. Program pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan terluar, merupakan salah satu cara untuk mencegah ketimpangan yang bisa mengganggu persatuan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu bersatu melawan ancaman yang bisa memecah belah bangsa, seperti isu separatisme atau ekstremisme. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kemusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat, pentingnya demokrasi musyawarah dalam pengambilan keputusan. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi di mana setiap warga negara berhak memiliki wakilnya melalui pemilu yang bebas dan adil. Keputusan yang diambil oleh wakil rakyat harus didasarkan pada musyawarah dan hikmat kebijaksanaan serta berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat, bukan kelompok tertentu. Proses musyawarah dalam pengambilan keputusan juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun organisasi. Menghormati pendapat orang lain,
mencari kesepakatan bersama dan menghindari pemaksaan kehendak adalah prinsip-prinsip penting dalam menerapkan nilai-nilai ini. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan hukum. Implementasi dari sila ini diwujudkan dalam upaya negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memperjuangkan hak-hak buruh, memberikan jaminan sosial, serta menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelompok miskin dan rentan. Dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat mengamalkan sila ini dengan berbagi kepada yang kurang mampu, mendukung program-program pemberdayaan masyarakat, serta memperjuangkan keadilan di lingkungan sekitar. Negara juga harus menjamin bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dapat meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat. Selanjutnya ada poin yang keenam, yaitu tentang bentuk Pancasila. Bentuk Pancasila ini dapat dibagi menjadi dua aspek utama. Yang pertama yaitu bentuk fisiologis, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Yang kedua ada bentuk yuridis, yaitu Pancasila sebagai dasar hukum negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Dan poin yang ke-7 yaitu ada sejarah Pancasila sebagai sistem nilai. Selanjutnya ada poin yang ke-7 yaitu tentang sejarah Pancasila sebagai sistem nilai. Nah, Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sebagai dasar negara Indonesia, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu mencerminkan falsafah hidup bangsa Indonesia pada 22 Juni 1945. Pancasila dituangkan dalam Piagam Jakarta yang menjadi ajuan pembentukan negara Indonesia. Lalu, setelah kemerdekaan, Pancasila secara resmi diadopsi sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Pancasila mengandung 5 Pancasila yang menjadi sistem nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial. Nah, dalam seiringnya waktu, Pancasila itu berkembang sebagai sistem nilai yang fleksibel, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Pancasila tetap menjadi pedoman yang memiliki moral dan etika dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin ke-8. Poin ke-8 itu ada kesimpulan dari semua materi yang kami pelajari. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara dan sistem nilai memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Indonesia. Nah, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang terakhir itu ada keadilan sosial. Nah, Pancasila itu mengatur tindakan dan hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut memberikan paduan dalam bertindak, baik dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan. Pancasila juga mendukung demokrasi dengan menekankan mufakat dan musyawarah, serta memastikan pemerintahan yang bijaksana. Selain itu, Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa yang beragam, menjadi persatuan meskipun ada perbedaan suku, agama, dan budaya. Lalu, sebagai sistem nilai yang fleksibel, Pancasila tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan esensinya. Secara keseluruhan, Pancasila berfungsi untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis,
dan harmonis, serta tetap menjadi pedoman yang kokoh dalam menghadapi perubahan global.